Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sesungguhnya melakukan sholat tahajud dan mengekang dorongan hawa nafsu dan syaitan adalah sesuatu yang teramat berat dan sulit, kecuali bagi orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah. Ada beberapa faktor yang bisa membantu dan memotivasi seseorang untuk melakukan sholat tahajud serta memudahkannya dengan izin Allah. Faktor ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor lahir dan faktor batin. Faktor lahir diantaranya adalah yang pertama, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu tidak melakukan perbuatan dosa di siang hari dan di malam hari, karena hal itu bisa membuat hati keras dan menghalangi seseorang dari curahan rahmat. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, semalaman aku dalam keadaan sehat, lalu aku ingin melakukan sholat malam, dan aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci. Tapi mengapa aku tidak dapat bangun?" Al-Hasan menjawab, "Dosa-dosamu mengikatmu." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Selama 5 bulan aku merugi, tidak melakukan sholat tahajud, karena dosa yang aku perbuat." Ia ditanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku melihat seseorang menangis. Lalu aku berkata dalam diriku, orang ini ria." Sebagian orang soleh berkata, betapa banyak makanan yang bisa menghalangi orang melakukan sholat tahajud, dan betapa banyak pandangan yang membuat orang rugi tidak membaca sebuah surat. Sesungguhnya seorang hamba kadang memakan suatu makanan atau melakukan suatu perbuatan, lalu ia diharamkan karenanya dari melakukan sholat tahajud selama setahun. Fudail bin Iyad berkata, "Bila kamu tidak mampu melakukan sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari, maka kamu adalah orang yang merugi." Saudaraku, mari kita tinggalkan kemaksiatan dan dosa jika kita ingin mengharapkan berhalwah atau menyendiri dengan Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib. Yang kedua, tidak meninggalkan tidur siang, karena itu adalah sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah makanan sahur sebagai sarana untuk membantumu melakukan puasa di siang hari, dan tidur pada tengah hari sebagai sarana untuk membantumu melakukan sholat tahajud." Nabi shallallahu alaihi wasallam mendorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu, menggiatkan, dan menjadikan orang beramal dengan terus-menerus. Sebab sibuk di siang hari hingga tidak tidur pada tengah hari dapat membuat fisik lemah, dan di malam hari tidur menjadi nyenyak. Al-Hasan Al-Basri bila datang ke pasar dan mendengar hiruk-pikuk orang-orang di sana, ia berkata, "Aku mengira malam mereka adalah malam yang buruk, karena tidur nyenyak dan tidak bertahajud. Mengapa mereka tidak tidur tengah hari?" Yang ketiga, tidak memperbanyak makan. Sebab orang yang banyak makan akan banyak minum, akan terlelap dalam tidur, dan berat untuk melakukan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam menyantap beberapa suap makanan saja,
yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaknya ia memberikan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Diriwayatkan bahwa iblis menampakkan dirinya kepada Yahya bin Zakaria dengan membawa beberapa buah sendok. Yahya bertanya kepadanya, "Untuk apakah sendok-sendok ini?" Iblis menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menjebak anak keturunan Adam." Yahya bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendapatkan sesuatu dari jebakan atas diriku?" Ia menjawab, "Iya, tadi malam engkau kenyang. Lalu aku menjadikanmu berat untuk melakukan sholat tahajud." Yahya berkata, "Aku pasti tidak akan mengenyangkan perutku lagi selamanya." Iblis berkata, "Aku pasti tidak akan memberi nasihat atau saran kepada siapapun setelah saranku ini kepadamu." Wahab bin Munabih berkata, "Tidak ada anak keturunan Adam yang lebih disukai syaitan selain tukang makan dan tukang tidur." Yang keempat, tidak membebankan fisik di siang hari. Misalnya, dengan memberikan pekerjaan yang sangat berat dan membebaninya dengan pekerjaan yang membuat fisik dan otot lemah di siang hari. Hal ini akan membuat rasa kantuk di malam hari. Yang kelima, mengamalkan sunnah saat tidur, yaitu dengan berupaya melakukan yang pertama, membaca zikir-zikir yang dianjurkan sebelum tidur, karena itu semakin memperkokoh hubungan hamba dengan Rabb-nya. Yang kedua, tidur di atas lambung sebelah kanan. Ibnu Qayyim rahimahullah menguraikan rahasia di balik cara tidur seperti ini dengan mengemukakan, tidur dengan cara berbaring di atas lambung sebelah kanan memiliki rahasia, yaitu bahwa hati berada di sebelah kiri. Maka bila seseorang tidur di atas lambung kirinya, ia akan tidur sangat nyenyak, karena dia dalam kondisi tenang dan nyaman sehingga tidur jadi nyenyak. Sementara bila ia tidur di atas lambung sebelah kanan, tidurnya tidak nyenyak, karena hatinya tidak menentu atau gelisah, ingin mencari tempat menetapnya. Karena itulah para ahli medis menganjurkan tidur dengan posisi di atas lambung sebelah kiri. Karena itulah posisi istirahat yang paling sempurna dan tidur yang paling nyaman. Sedangkan agama menyunahkan tidur di atas lambung sebelah kanan, agar tidurnya tidak nyenyak, sehingga tidak meninggalkan sholat tahajud. Jadi, tidur di atas lambung sebelah kanan bermanfaat bagi hati, dan di atas sebelah kiri bermanfaat bagi tubuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kemudian, faktor batin ini dijelaskan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat dengki terhadap kaum muslimin, dari perbuatan bid'ah, dan dari keinginan duniawi yang berlebihan. Sebab, orang yang mencurahkan sepenuh pikirannya untuk urusan duniawi, tidak akan mudah melakukan sholat tahajud. Kalaupun ia melakukannya, dalam sholatnya yang dipikirkan hanyalah urusan duniawi, dan yang terbayang dalam pikirannya hanyalah bisikan-bisikan dunia tersebut. Yang kedua, rasa takut yang mendominasi hati, disertai angan-angan hidup yang pendek. Sebab, bila seseorang merenungkan huru-hara kehidupan akhirat dan tingkatan terbawah neraka jahanam, maka tidurnya tidak akan nyenyak dan takutnya sangat besar. Sebagaimana dikatakan Tawus, mengingat neraka jahanam menjadikan tidurnya ahli ibadah tidak nyenyak. Yang ketiga, mengetahui keutamaan sholat tahajud dengan menyimak ayat-ayat, hadis-hadis, dan athar-athar, hingga timbul keinginan dan kerinduannya terhadap pahalanya sangat besar. Rasa rindu itu kemudian mendorongnya untuk mendapatkan pahala yang lebih dan keinginan mencapai derajat surga. Yang keempat, ini adalah faktor yang paling mulia, yaitu mencintai Allah dan keyakinan yang kuat, bahwa dalam sholat tahajud, dia tidak mengucapkan satu huruf pun, melainkan ia tengah bermunajat kepada Rabb-nya dan menyaksikannya, disertai dengan kesaksiannya terhadap apa yang terlintas di hatinya. Bisikan yang ada di dalam hatinya yang datang dari Allah itu adalah pembicaraannya dengannya. Bila ia telah mencintai Allah, pasti ia ingin berduaan bersamanya dan menikmati bermunajat dengannya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berlama-lama dalam sholat. Kenikmatan ini tidaklah mustahil
dan generasi salaf kita telah merasakannya. Abu Sulaiman berkata, seandainya Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud pahala dari amal mereka, tentu kenikmatan yang mereka rasakan lebih besar dari pahala yang mereka dapat. Ibnu Al-Munkadir berkata, tidak ada kenikmatan dunia kecuali 3, sholat tahajud, berkumpul bersama saudara seiman, dan sholat dengan berjamaah. Ketahuilah bahwa karunia dan kenikmatan inilah yang paling diharapkan, karena sholat malam dapat membuat hati bersih dan menyingkirkan segala problem kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.